Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-6 pada hakikatnya memuat dua episode sejarah. Yang pertama adalah episode masa pendudukan Jepang, dan yang kedua itu tahun 42 sampai 1945. Kemudian episode yang kedua adalah episode setelah proklamasi, yaitu dengan adanya peristiwa perang kemerdekaan, itu tahun 1945 sampai 1949. Jadi dua episode ini adalah merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting pada masa akhir dari Hindia Belanda dan juga memasuki era kemerdekaan yang ditandai dengan peristiwa perang kemerdekaan dan kemudian disudahi oleh peristiwa konferensi meja bundar di Den Haag, yang salah satu keputusannya adalah penyerahan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Nah, 13 bab itu memang kalau kita lihat ya, jadi 13 bab yang ditulis dalam IDAS kelihatannya memang ditulis dengan cara yang serius ya. Di situ ada bab pertama tentang perang Pasifik dan jatuhnya Hindia Belanda. Kemudian di bawah bab kedua di bawah pendudukan Jepang. Kemudian di bab 3 ada janji kemerdekaan dari Jepang. Kemudian disusul peristiwa yang penting yaitu pada bab 4 yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian pada bab kelima dibahas mengenai partai ya. Kemudian juga laskar dan tentara pelajar. Kemudian bab yang ke-6 dibahas mengenai perjuangan. Jadi di satu sisi ada perjuangan di lapangan, tetapi juga ada diplomasi. Jadi seringkali ada semacam tarik menarik, hebat mana sih gitu ya, pengaruhnya besar mana antara perjuangan ya, dengan diplomasi. Ada satu pihak yang mengatakan perjuangan itu yang lebih hebat daripada diplomasi, tetapi orang yang cenderung diplomasi mengatakan wah, diplomasi ini tanpa diplomasi tidak mungkin ada semacam perundingan-perundingan itu. Jadi pada dasarnya antara perjuangan dan diplomasi itu merupakan dua cara ya, bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedudukan atau dikatakanlah sebagai penyerahan kedaulatan atau pengakuan kedaulatan setelah Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2. Nah, kemudian pada bab 7 ya dibahas mengenai dinamika ya, ekonomi pada masa Republik ya, maksudnya internal ya Republik. Kemudian bab ke-8 aspek sosial ekonomi zaman revolusi. Bab ke-9 membahas mengenai krisis dan fragmentasi. Kemudian bab yang ke-10 tentang pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ya pada masa perjuangan ya. Nah, kemudian disusul dengan bab ke-11 negara Indonesia Timur sebagai sintesis politik. Nah, kemudian bab ke-12 perjanjian Rum-Royen menuju Jogja, dan kemudian ditutup oleh peristiwa KMB, konferensi meja bundar, dan penyerahan kedaulatan.
Jadi bab yang jilid yang keenam ini memang pembahasannya sangat kronologis dan konsisten, tidak terjadi alur ya bolak-balik, dan juga tidak ada tumpang tindih dengan jilid-jilid sebelumnya dan juga jilid-jilid sesudahnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang jilid yang keenam isinya sudah sangat jelas, yaitu dua periode yang sangat penting pada masa-masa sebelum dan sesudah Republik Indonesia ini merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.